Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang estimasi nilai proporsi 1 dan 2 populasi oleh tim dosen PMS 2020. Proporsi adalah bagian atau persentase atas suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Contohnya, pada studi pendapat mengenai apakah penggunaan masker kain secara efektif bisa mencegah tertularnya virus corona atau tidak. Nah, pada studi ini diambil 100 orang untuk dimintai pendapat. Dari 100 orang itu, 70 orang mengatakan efektif bisa mencegah. Nah, ini berarti 70% sampel yang diambil mengatakan ya. Karena dalam studi sampel di sini hanya menguji ya atau tidak. Jadi responden hanya mengatakan ya atau tidak. Dan 70% diantaranya mengatakan ya. Statistik sampel 70% ini bisa ditulis dalam bentuk desimal 0,7 atau P topi sama dengan 0,7. P tanpa topi adalah proporsi populasi dan P topi adalah proporsi sampel. Tujuan dari estimasi proporsi satu populasi ini adalah membentuk interval konfidensi untuk mengestimasi proporsi satu populasi. Notasinya adalah P proporsi populasi, P topi proporsi sampel, N banyaknya nilai sampel, E selisih kesalahan. Dan Z alpha per 2 adalah nilai Z yang memisahkan wilayah alpha per 2 di ekor kanan dari distribusi normal standar. Estimasi proporsi satu populasi ini ada persyaratan yang pertama adalah sampel acak sederhana. Jadi sampel yang diambil dari keadaan sampel acak sederhana. Kondisi distribusi binomial terpenuhi dan ada sedikitnya 5 kesuksesan dan 5 kegagalan. Atau dengan kata lain, NP sedikitnya ada 5 dan NQ ini adalah kegagalan ya, peluang kegagalan. Kalau P ini adalah peluang kesuksesan, juga sedikitnya 5. Nah, kondisi ini harus dipenuhi semua sehingga distribusi normal adalah perkiraan yang sesuai terhadap distribusi binomial. Jika persyaratan itu semua sudah dipenuhi, juga ada syarat. Kita akan harus paham tentang syarat percobaan binomial karena ini proporsi ya, sangat berkaitan erat dengan distribusi binomial. Syarat percobaan binomial itu yang pertama adalah percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Yang kedua adalah tiap usaha memberikan hasil yang dapat ditentukan dengan sukses atau gagal. Ya, jadi misalnya suatu kejadian itu hanya ada 2 kriteria, sukses atau gagal. Kemudian banyaknya usaha yang sukses dinyatakan dengan X. Kemudian peluang sukses dinyatakan dengan P sama dengan X per N. Jadi ini banyaknya percobaan yang N. Kemudian ini adalah dari percobaan-percobaan tersebut yang termasuk sukses itu ada berapa banyak. Nah, peluang sukses itu sama dengan banyaknya usaha yang sukses dibagi dengan banyaknya usaha. Kemudian peluang gagal dinyatakan dengan Q ya, atau Q sama dengan 1 min P. Jadi Q ini adalah komplement atau pelengkap dari P. Sehingga P ditambah Q sama dengan 1. Tiap usaha saling independen. Jadi jika ada suatu usaha sukses, maka usaha yang lain mau sukses atau gagal itu tidak terkait dengan keadaan sebelumnya. Jadi atau usaha yang lain. Jadi tiap usaha saling independen, tidak terikat. Nah, kemudian estimasi T untuk proporsi adalah suatu nilai yang digunakan untuk mendekati suatu proporsi. Nah, P topi ini adalah proporsi sukses dari sampel dan proporsi sukses dari populasi. Harapannya nilai P ini ya, P topi ini sama dengan nilai P. Tetapi ini didasarkan pada populasi, sedangkan P topi didasarkan pada sampel. Untuk interval konfidensinya, nilai P ya, proporsi pada populasi ini antara ya nilai-nilai P topi
minus E dan P topi plus E, dengan E sama dengan Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N. Contoh, pada suatu sampel acak N sama dengan 500 keluarga memiliki pesawat televisi di kota Karangjuang, ditemukan bahwa X sama dengan 340 keluarga masih memiliki TV tabung. Carilah nilai proporsi sesungguhnya dari keluarga yang masih memiliki TV tabung di kota tersebut. P topi ini sama dengan 500, karena apa? Jumlahnya ada atau banyaknya ada 500 keluarga. Nah, dari 500 keluarga ini yang memiliki TV ditemukan bahwa 340 ini memiliki TV tabung. Jadi kejadian suksesnya adalah keluarga yang memiliki TV tabung. Jadi P topi sama dengan 0,68. Nah, tentunya dari sini kita tidak punya ide berapa akuratnya nilai dari titik estimasi tersebut. Maka kita butuh mencari interval konfidensi, yaitu nilai P ya. Ini berapa gitu ya. Kalau ini Z alfa per 2 ini 1,96 ya. Kita lihat sebelumnya ya. Nah, ini harus ada alfanya, seberapa yakin. Nah, di sini Z alfa per 2 ini nilainya adalah 1,96 gitu ya. Oke. Baik, Z alfa per 2 ini 1,9 ini diambil dari alfa. Alfa sama dengan 5%. Jadi ini adalah level konfidensi yang lazim ya. Yang mana kalau alfa 5% ya. Maaf. Alfa 5% itu ya, interval confidence, level konfidensinya maksud saya itu ada 95%. Jadi seberapa yakin kita itu 95% ya. Ya, tingkat keyakinan kita ya bahwa nanti ini nilai P ini antara ini sama 0,64 sampai 0,72 adalah 95%. Jadi 95% nilai P terletak antara 0,64 sampai 0,72. Nah, bagaimana mendapatkan nilai 1,9 ini ya? Kita lihat tabel normal ya. Sebelum lihat tabel normal, kita lihat grafik normal ya. Grafik normal yang standar ya. Grafik normal yang standar. Nah, ini 0 gitu kan, 0, dan yang ini min 1,96 ya. Oke, yang ini 1,96. Oke. Nah, ini titik ya, tapi kalau luasan yang diarsir ini ya, ini ada 2,5%. Nah, begitu juga yang ini ya, 2,5%. 2,5%. Nah, kita bisa lihat di sini ya, tabel normal ya, untuk 0,025 ya. Ini ada luasan di sebelah kiri Z ini yang biru ini
Ini adalah min 1,96 ya. Begitu juga dengan ini ya. Ini 0, berarti kalau luasan sebelahnya ini 0,025, maka luasan sebelah sini yang di aset biru berapa? 0,975. Ini 0,975. Kita lihat di sini 0,975 di sini ya. Di 1,96. Nah, setelah itu angka 1,96 ini kita masukkan di sini. Kemudian dimasukkan rumusnya S sama dengan Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N sama dengan 1,9 kali akar 0,68 0,32 B5 itu sama dengan 0,04. Nah, nilai Q di sini dari mana? Dapatkan nilai Q topinya 1 min P topi 1 min 0,68 sama dengan 0,32. Jadi nilai P di sini dapatkan nilai 0,64 sampai 0,72. Jadi persekitarannya itu di sini. Nah, lihat ini 0,68 ini ya, letaknya juga antara ini sama ini. Oke. Selanjutnya estimasi proporsi dua populasi. Tujuannya membentuk interval kompetensi untuk mengestimasi perbedaan antara dua proporsi populasi. Notasinya ini, notasinya ya, notasinya agak banyak gitu ya, karena ada P1 topi, N1, X1, P2 topi, N2, X2. Jadi ini selisih kesalahannya. Jadi ada dua populasi dan juga ada dua sampel. Jadi ini populasi 1 ya, P1 gitu kan. Nah, sini ada P2 ya, P2. Nah, kemudian ya dari populasi ini ada sampel. Nah, ini sampel 1. Ya, ini. Nah, ini sampel 2, jadi bagian dari populasi sampel itu ya. Oke. Ada N2, ada juga X2, ada E, selisih kesalahan, Z alfa per 2, ada P1 topi, ada P2 topi, ada Q1 topi. Ini maksudnya Q2 topi ya, ini ya. Ini maksudnya Q2 topi ya, Q2 topi min 1 min 1 P topi. Nah, ini komplement P2 topi. Distribusi sampling dari P1 topi minus P2 topi digunakan untuk membuat inferensi tentang P1 min P2 ya. Jadi kalau ini ya, ini adalah sampel, sedangkan ini adalah populasi. Hasilnya apa? P1 topi minus P2 topi sama dengan P1 minus P2, karena E di sini ada estimasi. Jadi nilai estimasi ini harapannya nilainya adalah sama dengan P1 min P2. Sedangkan untuk variansinya sama dengan
sebagaimana yang ditunjukkan sini ya, rumus di sini ya, bahwa variansi P1 topi minus P2 topi sama dengan P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 N per N2. Q1 sama dengan 1 min P1, Q2 sama dengan 1 min P2. Nah, ini untuk rumus Z-nya, jadi rumus P1 topi minus P2 itu kan berdistribusi normal ya. Ini adalah rumus minnya, kemudian ini adalah rumus standar deviasinya. Sedangkan kemudian kalau Z-nya, jadi ini kan normal biasa, dan kita ubah ke normal standar ya, normal baku atau normal standar, yang mana minnya itu sama dengan 0, variansinya sama dengan 1. Maka Z sama dengan P1 topi minus P2 topi minus P1 minus P2 dibagi akar P1 Q1 per N1 tambah P2 Q2 N2. Nah, ini interval konfidensi untuk P1 min P2 ya. Nah, ini interval konfidensinya. Di P1 minus P2 itu ya nilainya ya, P1 topi minus P2 dikurangi Z alfa per 2, ini nilai errornya ini ya. Ini sama ya, minus sama plus ini ya. Nah, persyaratan sampel-sampel proporsi berasal dari pengambilan sampel acak secara sederhana. Seperti tadi ya, yang satu populasi. Kemudian yang kedua, pada setiap sampel ada sedikitnya 5 kesuksesan dan 5 kegagalan. Dengan kata lain, NP ya, sedikitnya 5 dan NQ sedikitnya 5 juga. Nah, yang harus dipenuhi semua sehingga distribusi normal atau perkiraan yang sesuai terhadap distribusi binomial, sehingga kita nanti bisa menggunakan normal standar ya untuk mencari nilai peluangnya ya, atau ya nilai peluang normalnya ya. Nah, ini untuk mencari nilai ini Z alfa per 2, bukan nilai apanya ya, nilai ini kalau dibandingkan dengan normal standar, karena kalau kita mencari nilai standar normalnya bisa mudah karena sudah tersedia di tabel normal atau tabel normal standar ya. Nah, ini rumusnya ya, P1 minus P2, P1 topi minus P2 topi. Nah, bagaimana jika P2 lebih besar dari P1? Karena kadang kita itu menginterpretasikan P1 minus P2 itu perbedaan, yang namanya perbedaan itu sebaiknya itu atau seharusnya ya, itu nilainya adalah positif. Maka jika P2 topinya itu lebih besar daripada P1, maka di sini adalah P2 minus P1 ya. Oke, jadi kita menghindari nilai negatif ya, karena supaya lebih pas untuk menginterpretasikan ya perbedaan dua proporsi. Nah, E-nya itu adalah Z alfa per 2 akar P1 topi Q1 topi bagi N1 ditambah P2 topi Q2 topi bagi N2. Contohnya ya, suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cadang sedang direncanakan. Jadi ada pembuatan suku cadang ya, yang baru gitu ya, padahal yang lama sudah ada. Kemudian sampel diambil dari cara lama maupun yang baru untuk melihat apakah ada cara baru tersebut memberikan perbaikan. Kalau misalnya cara baru tersebut memberikan perbaikan, maka kita sebaiknya menggunakan cara baru. Tapi kalau hasilnya sama aja dengan cara lama, ya mending menggunakan cara lama gitu ya. Tidak perlu repot-repot menggunakan yang cara baru ya. Nah, kemudian dari cara lama ini ya diambil berapa? 75 ya, dari 1500 suku cadang ya. Nah, ini 1500 ini populasinya ya, kemudian sampelnya 75. Kemudian populasi yang kedua jumlahnya 2000, yaitu dari cara baru. Kemudian dari 2000 ini diambil 80 ya. Jadi N1 sama N2 atau N cara baru itu beda dengan N kecil ya, maksudnya ya N kecil ya,
75 N kecil untuk yang berasal dari cara lama beda dengan N kecil dari cara baru ya. Nah, carilah interval confidence 90% untuk selisih sesungguhnya proporsi yang cacat dalam kedua cara tersebut. Nah, misalkan P1 dan P2 masing-masing menyatakan proporsi sesungguhnya yang cacat dalam cara lama dan baru. Nah, tadi kalimat yang lumayan panjang ini ya kita petakan atau kita bentuk dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami. Jadi ada N1, N2, X1, X2, ada P1 topi, ada P2 topi, nah, ada juga Q1 topi dan Q2 topi. Ingat ya, P1 topi kalau ditambah Q2 topi itu jumlahnya 1 karena saling melengkapi atau komplement. Jawabannya adalah P1 topi minus P2 topi sama dengan 0,05 dikurangi 0,04 sama dengan 0,01. Ya, ini untuk selisih estimatornya ya. Nah, kemudian interval confidence 90% untuk P1 minus P2 bagaimana? Ya, mencarinya. Maka tadi Z alpha P2 ya, kita menggunakan level konfidensinya tadi 90%, 95%, maka alpanya kita gunakan 5% atau 0,05 ya. Jadi P1 topi minus P2 topi plus minus Z alpha P2 akar P1 topi Q1 topi per N1 tambah P2 topi Q2 topi per N2. Jadi didapatkan 0,01 lebih kurang 0,01173. Jadi nilai P1 minus P2 nilainya adalah antara minus 0,0017 sampai 0,0217 ya. Oke ya, ini P1 topi minus P2 topi 0,05 dengan 0,04 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bahwa P1 topi sama P2 topi itu beda nilainya 0,05 0,04 gitu ya. Dan sehingga kalau nilainya beda kan ada selisihnya yaitu 0,01. Tapi masalahnya signifikan apa tidak gitu ya. Berarti apa tidak nilai ini ya. Nah, ternyata nilainya itu ya, itu P1 minus P2 itu dari negatif ke positif sehingga di sini ada yang namanya apa? Nilai 0 ya. Ada nilai 0 di sini. Kalau P1 minus P2 sama dengan 0 berarti P1 ya. P1 ya, P1 nilainya sama aja dengan P2 gitu ya, karena sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga perubahan cara baru yaitu tidak berarti gitu ya. Jadi bisa disebutkan mending tetap menggunakan cara lama karena cara yang baru tidak berdampak ya secara signifikan. Jadi kita yakin 90% bahwa P1 minus P2 itu antara minus 0,017 sampai 0,0217. Oke, ini koreksi ya. Koreksi ini bukan 0, ini oh ya benar ya, 10% ya, 0,05 ya, sorry. Jadi alfanya itu bukan 0,05 tetapi adalah alfanya itu 10% ya. Alfanya itu 10% sehingga ya 0, alfa per 2 adalah 5%. Nah, dapatkan nilai 1,645 ya. Oke, kalau kita lihat di sini di tabel ya, 5% ya, 5%. Itu nilainya di sini ya antara
min 1,6 ya dengan min 1,64 dengan 1,65 ya, sehingga ada perannya ya 0,05 ada 0,0495. Jadi informasi 0,05 di dalam tabel normal ini enggak ada gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tahu 0,05 itu nilainya berapa gitu ya? Kita bisa menggunakan interpolasi linear ya. Jadi kalau nilai Z tadi ya, nilai Z, kemudian ini nilai peluang normalnya ya, peluang normalnya ya. Tadi dapatkan hanya 1,64 minus 1,64, kemudian sini adalah minus 1,65 ya. Ketika minus 1,64 ya, minus 1,64 0,0505 ya, sedangkan kalau min 1,65 itu 0,0495 ya, 0,0505, sedangkan ini adalah 0,0945 ya, 0,04954, sorry 0,404 95 ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kalau 0,05 ini ya, sini nilainya berapa gitu. Oke ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini gitu ya, sini gitu ya, di dalam diagram misalnya kartesius kartesius kayak gini ya, ini lurus ini kan, kemudian ini juga lurus ini kan, nah gitu. Jadi oke, ini min, nah ini kan, nah, sini ada min 1,65 kayak gini. Nah, ini ada di sini aja ya, min 1,65, di sini ada min 1, min 1,64 kayak gini ya. Nah kayak gini, ini nah ini kemudian
satunya lagi, jika misalnya min 1,65, di sini ada 0, ya ada 0,0495 gitu kan. Kemudian di sini juga ada 0,0505 ya. Nah, min 1,65 itu di sini ya, hubungan di sini ya. Nilainya di sini ya kan. Kalau min 1,64 itu nilainya di sini, hubungan di sini ya. Ini. Wah, ini dihubungkan ya. Ini ya. Nah, sekarang kalau begitu nilai 0,05 kan di sini ya. 0,05 gini kan. Nilainya di sini. Maka itu seharusnya nilainya letak antara ini, antara min 1,05 sama min 1,64. Nilainya itu berapa ya? Nilainya itu berapa? Untuk mengerjakan ini ya, kita bisa menggunakan cara interpolasi linear. Intinya apa interpolasi linear ya? Jadi biar beda ya, kita jelas bahwa intinya ini ya, selisih antara min 1,65 sama min 1,64 atau min 1,64 dikurangi min 1,65 dibagi ya, nilainya ini ya, yang dikali dengan selisih min 1,65 ini ya, sama dengan selisihnya ini gitu kan. Dibagi ya, karena ini tadi ini dikurangi ini, berarti ini dikurangi ini gitu ya, min 0,05 dikurangi 0,0495. Kita lihat di soalnya ya, bahwa anggap aja ini nilainya adalah X gitu ya, jadi ini min 1,65 dikurangi min 1,64 gitu. Dan yang ini adalah X, kebalik ya, ini ya, tapi nggak apa-apa ya dibalik, tapi harus disesuaikan, tapi sesuai dengan ilustrasi saya tadi, jadinya min 1,64 dikurangi min 1,65 ya. Kemudian yang ini X ya, X dikurangi ya minus 1,65 ya, ini. Kemudian yang ini ya, karena ini tadi min 1,64 maka ini juga ini dikurangi ini ya, tinggal geser aja ya. Jadi ini 0,0505 dikurangi 0,0495. Kemudian ini sama aja, yang ini 0,05 kurangi 0,0495
495. Kemudian ini dibagi ini sama dengan 0,001 dibagi 0,005. Nah, jadi ini berapa ini? Ya, ini 0,001 dibagi 0,0005 ya. Nah, sama dengan 2. Jadi ini dibagi ini sama dengan ini. Berarti ini sama dengan berapa? Nah, berarti ini sama dengan ini 0,1 dibagi ini sama dengan ini. Berarti ini sama dengan 0,01 dibagi 2 ya. Nah, 0,005 gitu ya. Nah, sekarang kalau X minus 1,65 itu sama dengan 0,005, maka X sama dengan berapa? Jadi X sama dengan 0,005 ya, ditambah min 1,65 atau dikurangi 1,65 ya, yaitu min 1,645 ya. Jadi min 1,645 ya. Prinsipnya itu kalau di sini nyari 0,05, maka di sini mencari 0,95 sama aja ya. Jadi antara 1,64 sama 1,65 ya. Yaitu kita mencari 0,95, jadi nanti akan dapatkan nilai 1,645 ya. Min 1,645. Jadi kalau menggunakan rumus Excel gimana? Pakai ini ya, sama dengan norm S inverse distribusi ya, kita cari dengan 0,05 gitu kan. Sorry, pakai titik ya untuk Excel saya. Nanti menyesuaikan kalau Excel kalian pakai koma ya. Nah, min 1,64485 atau min 1,645 itu ya cara mencari nilai 1,645 nya itu seperti itu ya. Nah, jadi ini ya mencari nilai ininya ya tadi ya. Jadi kita yakin bahwa nilai P1 minus P2 ini ya antara min 0,0017 atau sampai 0,0217 dengan keyakinan berapa persen? 90% ya. Ini ada catatan di sini ya, karena mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa cara baru tersebut memberikan penurunan yang berarti dalam proporsi suku cadang yang cacat dibandingkan dengan cara lama. Oke, referensinya adalah kalian bisa membaca buku Alpo sama buku Tirola ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.